Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Alif Darmawan dari kelas MJ 811. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis studi kasus sektor perbankan dan keuangan pada mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu Ibu Faiz Asih Sifan Nurul Haq, Eskom MMSI. Untuk penerapan konsep 5V, berdasarkan contoh pada bank di Indonesia, BCA dan BRI, berdasarkan volume, yang mana skala volume data perbankan ini, contohnya adalah data riwayat transaksi bulanan seluruh nasabah, mutasi rekening, log transfer saldo, ataupun log akses aplikasi perbankan digital. Sedangkan berdasarkan velocity, kecepatan arus data yang masuk, contohnya aliran konfirmasi transaksi pembayaran pada QRIS, ataupun transaksi kartu kredit di mesin EDC, dan juga transfer instan melalui protokol BI Fast. Berdasarkan variety atau format data, contohnya yaitu data profil nasabah, kemudian ada record audio interaksi bulanan nasabah dengan call center, kemudian ada dokumen fisik ataupun dokumen-dokumen lainnya. Untuk veracity, ini tingkat kebenaran atau validitas dan kebersihan data keuangan, contohnya adalah data pencocokan nomor induk kependudukan atau NIK nasabah dengan basis data pemerintah untuk memastikan akun tersebut bukan akun yang fiktif. Berdasarkan value, ini manfaat secara substantif, contohnya adalah skor kredit alternatif atau alternative credit scoring yang dapat membantu bank dalam menyetujui pinjaman mikro digital bagi nasabah dalam hitungan menit. Untuk perbedaan Big Data dan Business Intelligence ini, contohnya ini pada Business Intelligence, di industri perbankan menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada keuangan bank kita di masa lalu. Hal ini bersifat reaktif dan juga deskriptif, sedangkan pada Big Data menjawab apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan di masa depan. Nah, hal ini bersifat proaktif, prediktif, dan juga preskriptif. Dengan contoh gambar proses dari sumber data, kemudian ETL melalui extract, transform, dan juga load untuk menjadi sebuah data yang terintegrasi secara bersih dan juga siap untuk dianalisis pada data warehouse menjadi OLAP atau Online Analytical Processing, yang mana data diorganisasi ke dalam sebuah multidimensi untuk menghasilkan analisis yang cepat dan juga menghasilkan adanya business intelligence atau berupa dashboard, reporting, ataupun KPI monitoring. Dengan matrik dashboard utama dalam manajemen perbankan ini ada LDR atau loan to deposit ratio, NPL atau non performing loan grace, kemudian ada KASA, current account saving account ratio. Nah, hal ini juga adanya menghasilkan berbagai keputusan strategis, contoh antara business intelligence dan juga big data analitik lanjutan. Adapun contoh dari keputusan strategis dari business intelligence adalah penutupan 15 kantor cabang pembantu KCP fisik secara konvensional yang ada di wilayah Jakarta berdasarkan laporan historis performa laba rugi 3 tahun berturut-turut. Adapun keputusan strategis dari big data analitik lanjutan yang tidak bisa dari BI, contohnya adalah pemblokiran otomatis akses akun transaksi nasabah secara instan dalam waktu hitungan 10 milidetik. Kemudian untuk dimensi value increase customer satisfaction terdapat 3 argumen. Yang pertama ada argumen finansial, yang mana dengan memanfaatkan analitik prediktif untuk membantu indikator kepuasan nasabah, kemudian juga dapat memberikan proyeksi penghematan biaya pemasaran ataupun menjaga stabilitas pengendapan dana. Nah, untuk argumen yang kedua ini argumen operasional, di mana proses pembayaran ini mengharuskan nasabah yang mengantri di kantor tersebut atau lewat konsultan saja dapat diubah menjadi total layanan yang hyper personalized AI assistant yang terintegrasi pada aplikasi mobile banking dan juga dapat mendeteksi kegagalan transaksi nasabah secara real time dan memberikan solusi secara otomatis. Kemudian yang ketiga, argumen kompetitif. Apabila suatu bank menolak untuk berinvestasi pada kepuasan digital yang berbasis big data ini akan menguntungkan para kompetitor, khususnya pada bank digital baru dalam merebut segmen pasar atau basis nasabah, khususnya pada usia produktif seperti Gen Z dan juga milenial. Untuk yang keempat adalah framework data, yaitu pada Apache Spark dengan diagram arsitektur sebagai berikut. Dari source menjadi Spark cluster yang terdiri dari Spark content atau driver program, kemudian ada cluster manager, dan berikutnya ada worker node. Nah, 3 komponen utama ini pada Spark cluster ini, yang pertama dari driver program sebagai otak utama aplikasi yang bertugas menjalankan berbagai fungsi. Kemudian di berikutnya yang kedua adalah cluster manager, di mana bertugas mengelola alokasi sumber daya fisik seperti kapasitas ataupun juga memori dari clusterisasi komputer tersebut. Dan yang ketiga ada worker node dan juga eksekutor yang mana menjalankan perintah-perintah atau tugas-tugas komputasi yang dikirim oleh driver program dan menyimpan data hasil pemrosesan tersebut secara langsung dalam RAM.
untuk menghasilkan libraries berupa Spark SQL, Spark Streaming, dan juga menghasilkan suatu output berupa file dan juga menghasilkan database dan juga dashboard. Untuk skenario use case spesifiknya contohnya adalah real-time credit scoring untuk persetujuan suatu produk pay later atau pinjaman kredit digital. Yang mana Apache Spark ini jauh lebih superior dibanding Hedgehog MapReduce karena dapat mengeksekusi model secara cepat ya, berjalan 10 kali lebih cepat dibanding Hedgehog MapReduce. Adapun kelemahan yang sering disembunyikan oleh vendor khususnya ini biaya infrastruktur RAM dan juga kerentanan terhadap out of memory di mana harga RAM sangat mahal. Untuk berikutnya tahap data analytic lifecycle DAL dengan model building, contohnya dari input dataset terintegrasi ini menjadi satu output berupa file objek model biner yang tentunya harus lolos verifikasi validasi silang dan juga siap untuk disebarkan ke server produksi. Adapun tujuan tahap ini yaitu menyempurnakan model statistik atau sistematik berbasis machine learning yang handal untuk memprediksi risiko probabilitas gagal bayar. Nah, adapun 3 risiko utama jika tahap ini dilakukan dengan kurang baik. Yang pertama ada overfitting model, kemudian yang kedua algorithmic bias, dan juga yang ketiga ada data leakage. Dengan contoh kegagalan yang terjadi pada PT Bank Maju Bersama atau Bank Maju, yang mana tahap model building ini pada tim data science-nya tidak dapat melakukan validasi silang pada dataset yang seimbang dan melewatkan pengujian performa model pada kondisi ekonomi yang tertekan. Sehingga dampaknya model ini mengalami underfitting parah dan ketika diluncurkan ternyata meloloskan puluhan ribu nasabah pada aplikasi kredit yang ternyata mereka berisiko sangat tinggi. Untuk tantangan big data ini khususnya harus diperhatikan pada data privacy dan juga security, di mana hal ini sangat krusial karena bank mengelola aset yang paling sensitif di era modern saat ini, yaitu uang dan juga informasi pribadi nasabah. Nah, adanya kebocoran data ini tentunya berisiko seperti adanya pencurian dana saldo, penipuan finansial, dan juga melanggar adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP, sehingga akibatnya akan sangat fatal terhadap reputasi suatu bank. Adapun solusi konkret yang pertama adalah Format Based Encryption atau FPE untuk menjaga privasi tetap terjaga dengan melakukan model analitik data science. Kemudian yang kedua, differential privacy implementation pada data sharing dengan menyuntikkan berbagai algoritma sistematik untuk memastikan pola populasi data keuangan ini tetap akurat untuk kebutuhan dari adanya riset tersebut. Nah, untuk estimasi biaya dan kisaran harganya budgetnya sekitar 2,2 miliar hingga 4,5 miliar dengan estimasi waktu 7 hingga 10 bulan. Untuk aplikasi yang sering saya gunakan, yang pertama ada Instagram, kemudian YouTube, dan juga TikTok. Jika dikalikan dengan 5V, volume dengan hipotesis, semakin banyak data interaksi yang dikumpulkan dari pengguna, maka akan semakin akurat rekomendasi konten yang akan ditampilkan pada brand aplikasi. Kemudian yang kedua adalah velocity, di mana hipotesisnya, semakin cepat sistem memproses aktivitas pengguna, maka semakin cepat perubahan rekomendasi konten yang muncul pada brand aplikasi. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu variety, semakin beragam jenis data yang dianalisis oleh sistem akan semakin lengkap juga pemahaman platform terhadap preferensi pengguna. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu veracity, di mana semakin tinggi tingkat keakuratan data pengguna yang dianalisis, semakin relevan rekomendasi yang diberikan oleh platform. Nah, kemudian yang kelima yaitu hipotesis value, semakin relevan rekomendasi yang diberikan akan semakin besar juga nilai yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi layanan tersebut. Contoh rekomendasi yang akurat yang berdasarkan saya pribadi, yaitu konten yang direkomendasikan pada ketiga aplikasi tersebut yang sering muncul, ini antara lain konten musik, konten olahraga, dan juga konten anime. Nah, berdasarkan analisis veracity, rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa sistem berhasil mengumpulkan dan menganalisis data perilaku pengguna secara akurat. Kemudian berdasarkan analisis value, rekomendasi yang sesuai dengan minat akan memberikan manfaat yang sangat lebih besar bagi pengguna aplikasi. Adapun rekomendasi yang tidak akurat, contohnya pada Instagram seringkali muncul konten yang terkait kehidupan pribadi atau informasi artis yang sebenarnya bukan termasuk topik yang saya cari atau saya konsumsi. Nah, berdasarkan analisis veracity ini menunjukkan bahwa data yang digunakan oleh algoritma tidak sepenuhnya mempresentasikan minat pribadi pengguna. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor following. Kemudian analisis value, karena konten yang direkomendasikan tidak sesuai tersebut, maka manfaat yang diperoleh menjadi lebih rendah. Untuk wawancara terhadap narasumber terkait teknologi digital, nah narasumber ternyata pernah merasakan dimata-matai oleh aplikasi. Sebagai contoh, ketika sedang berbicara dengan teman mengenai suatu produk, kemudian tidak lama setelah percakapan tersebut,
ketika membuka aplikasi seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube, akan melihat atau muncul sebuah iklan yang berkaitan dengan produk yang baru saja dibicarakan. Nah, tentunya perasaan terhadap hal tersebut tentunya khawatir ya, karena di satu sisi bahwa memahami bahwa teknologi menggunakan data pengguna dengan memberikan rekomendasi dan iklan yang relevan. Namun, di sisi lain muncul isu atau kekhawatiran bahwa data ini dapat disalahgunakan seperti itu. Untuk analisis terhadap privacy dan veracity berdasarkan teori privacy, hal ini menunjukkan adanya privacy concern pengalaman narasumber, adanya kekhawatiran terhadap privasi data, sehingga memunculkan pemikiran bahwa adanya potensi penyalahgunaan informasi oleh perusahaan teknologi, dikhawatirkan seperti itu. Namun, berdasarkan teori veracity, kemunculan iklan tersebut ternyata sangat relevan bahwa algoritma ini mempunyai kemampuan untuk menganalisis data pengguna, meskipun belum tentu juga bukan dari percakapan langsung, tapi dari histori pada kolom pencarian di aplikasi tersebut. Untuk yang berikutnya, ke-9, terkait data analisis dan data analitik yang pernah saya lakukan. Contohnya pada data analisis, ini ada evaluasi penyaluran transfer ke daerah dalam laporan pembenahan regional. Dalam hal tersebut, mengidentifikasi tingkat realisasi, kemudian tren penyaluran dan juga permasalahan yang terjadi pada setiap pemerintah daerah pada periode berkenaan, berdasarkan juga periode-periode historical sebelumnya, dengan analisis deskriptif, kuantitatif, dan juga kualitatif. Untuk data analytics, contohnya melakukan proyeksi pendapatan dan juga belanja daerah (APBD) dalam kajian fiskal regional guna memperkirakan kondisi fiskal daerah pada periode yang akan datang dengan analisis proyeksi rata-rata timbang atau forecasting. Nah, untuk keputusan yang dipengaruhi tentunya jika berdasarkan data analisis, kita dapat mengetahui kondisi capaian yang perlu ditingkatkan atau didorong dan juga memberikan solusi atau rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan berdasarkan data analytics dapat memberikan rekomendasi kondisi agar di periode berikutnya apa saja yang perlu dicapai untuk meningkatkan capaian. Seperti itu. Untuk proposal mini yang saya rekomendasikan atau saya idekan dengan nama Bank Sense AI dari data kepercayaan untuk mendeteksi resiko kredit UMKM secara real time didukung kecerdasan buatan AI dengan problem statement seperti hanya 19,8 UMKM yang memiliki akses kredit bank dan juga keterbatasan sistem kredit scoring yang masih konvensional. Nah, untuk solusinya, Bank Sense AI ini hadir sebagai platform kredit scoring berbasis big data yang menggabungkan berbagai data untuk menilai kelayakan kredit UMKM secara lebih komprehensif. Kemudian, Bank Sense AI ini juga menyediakan fitur secara real-time risk monitoring yang mampu mendeteksi gejala awal penurunan kinerja usaha setelah kredit dicairkan. Kemudian yang ketiga, adanya Bank Sense AI ini dilengkapi dengan explainable AI yang mana dapat menjelaskan keputusan kredit secara jelas kepada analisis maupun nasabah. Nah, dari sumber data yang ada, kemudian data diintegrasikan, diproses, kemudian dengan AI scoring engine, menghasilkan decision dan juga menghasilkan risk monitoring. Dengan framework tersebut, dilakukan juga pemetaan data analisis life cycle melalui tahap DAL seperti discovery, data preparation, model planning, model building, communication result, operationalization, dan evaluation. Hal ini juga perlu untuk dalam rangka monitoring dari proses bisnis tersebut. Untuk berikutnya, berdasarkan value proposition, dimensi value yang pertama juga ada generate revenue, kemudian ada reduce cost, reduce risk, dan juga increase customer satisfaction. Hal ini juga terdapat beberapa dampak-dampak yang perlu diperhatikan. Nah, untuk resiko dan mitigasi juga dikategorikan berdasarkan resiko teknis, resiko bisnis, dan juga resiko etis. Selain itu juga saya membuat produk dalam 1 tahun atau 12 bulan dengan masing-masing setiap 2 bulan sekali terdapat beberapa fase atau aktivitas utama dengan estimasi anggaran yang diprediksi atau diprediksi terrealisasi. Baik, cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.